Namun seiring berjalannya waktu ternyata lebih duluan kita daripada ulama-ulama Timur Tengah sana yang membahas dan membatalkan nasab Ba'alawi yang ada, karena memang tidak tersambung. Mau disambung-sambungkan, dipaksakan, itu bagaimana? Baru-baru ini ya, mulai 22 Agustus yang lalu ya, itu ada seorang sejarawan senior dari Hadramaut, yakni Syekh Aud atau Awad ya, Salim bin Hamdin, disusul oleh Syekh Salim Qodi Bawazir. Dua orang tokoh sejarawan ini mau bersuara, memberanikan diri untuk menerangkan sebenarnya, karena pola tingkah dari Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib ya, yang menyalin kitab Ar-Raudul Jali ya, fi Nasabi Bani Alawi itu tidak sesuai dengan catatan manuskrip dan bahkan memanipulasi, menambah dan mengurangi. Kalau tidak ada yang mengkritisi, maka Hadrami atau Hadramaut ya, khususnya Tarim, itu akan menjadi pusat kota khurafat. Nah, ini berarti ini mulai melenceng ini. Terlihat dari ketika mengeluarkan kata-kata dalam tulisan ya, di dalam Al-Izhar kemarin itu yang terbit di Oman itu ya, itu kelihatannya menyudutkan dan nyabdo Kiai Haji Maduddin Usman supaya ya mati suul khatimah juga seperti itu ya, gara-gara berteman dengan Pak Alau ya, akhirnya menjadi ahmak atau kumbrung, ceroboh, nggak berhati-hati, kemungkinan ya berdasarkan pesanan juga bisa hampir sama seperti kitab Ar-Raudul Jali yang palsu itu. Perlu kita ketahui bersama para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, bahwa Ar-Raudul Jali yang pernah kita bedah bersama itu sebenarnya adalah catatan bukan dari Said Murtado Az-Zabidi 1205 Hijri, bukan, tapi dari Hasan bin Muhammad Qasim, orang Mesir itu yang memiliki kawan yang nyambung dengan muridnya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, Malaysia. Saya punya videonya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang merintis organisasi Rabithah Alawiyah. Ada videonya. Jadi Johor itu masih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini, terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas tentang dua orang yang berasal dari Hadramaut, provinsi di negara Yaman, asal leluhurnya para habaib di seluruh dunia. Padahal sebenarnya habaib itu tidak asli ya, penduduk di sana, cuma transit ya, tapi kita kenalnya itu dari Hadrami atau Hadramaut, Yaman. Di sana sendiri ada kabar yang selalu menunggu kita, bagaimana perkembangan bahasan tentang pernasaban di Indonesia, sehingga ulama-ulama Timur Tengah sana itu memantau kita bagaimana perkembangannya, karena takutnya nanti kalau mereka ikut-ikutan membahas tentang nasab Ba'alawi, di sisi yang lain kita masih mempercayai bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, ya maka mereka akan melawan kita yang mayoritas umat Islam, negara terbesar yang penduduknya beragama Islam di Asia Tenggara ini.
seluruh dunia, ya, negara terbesar yang memeluk agama Islam itu Indonesia, walaupun India juga ratusan juta, ya, tetapi kalau dibuat secara global itu memang mayoritas Indonesia. Pakistan juga ya mayoritas, tapi penduduknya lebih banyak Indonesia. Ini yang menjadi kekhawatiran ulama-ulama Timur Tengah sana. Selain usaha Habaib Alawi yang ada di luar Indonesia itu juga begitu gigihnya, sampai-sampai mengadakan seminar, pertemuan di mana-mana di seluruh dunia. Kemarin pertemuan di Malaysia dan pertemuan di Oman, ya, macam-macam, untuk menguatkan nasab mereka yang benar-benar nyambung kepada Nabi kita. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata lebih duluan kita daripada ulama-ulama Timur Tengah sana yang membahas dan membatalkan nasab Alawi yang ada, karena memang tidak tersambung. Mau disambung-sambungkan, dipaksakan, itu bagaimana? Baru-baru ini, ya, mulai 22 Agustus yang lalu, ya, itu ada seorang sejarawan senior dari Hadramaut, yakni Syekh Aud atau Awad, ya, Salim bin Hamdin, disusul oleh Syekh Salim Qodi Bawazir. Dua orang tokoh sejarawan ini mau bersuara, memberanikan diri untuk menerangkan sebenarnya, karena pola tingkah dari Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib, ya, yang menyalin kitab Ar-Raudul Jali, ya, fi nasabi Bani Alawi itu tidak sesuai dengan catatan manuskrip, dan bahkan memanipulasi, menambah dan mengurangi. Kalau tidak ada yang mengkritisi, maka Hadrami atau Hadramaut, ya, khususnya Tarim, itu akan menjadi pusat kota khurafat. Padahal dulu Hadramaut itu banyak orang-orang alim di sana, di antaranya ya di daerah Dhofar, ya, Mirbat, itu ada Syekh Ali Al-Qalai, mazhab Syafi'i, yang selalu dinukil kaul-kaulnya oleh Imam Nawawi. Tapi lama-kelamaan setelah Tarim dan sekitarnya banyak dihuni oleh kaum Ba'alawi ini, corak syar'inya itu hilang, sehingga terlihat corak sufinya, sehingga banyak khurafat-khurafat yang berkembang tumbuh subur di sana. Bahkan terkenal, ya, di Indonesia bahwa Tarim itu adalah kota khurafat, bukan kota seribu wali, kota khurafat, wali, ngaku wali. Nah, ini sangat-sangat berbahaya jika tidak ada yang mengcounternya, meluruskannya. Dan alhamdulillah dua sosok penting ini hampir meniru dari Mufti Diyar Al-Yamaniyah, yakni Syekh Syamsuddin Sarafuddin, yang beberapa tahun yang lalu kita sampaikan, ya, pendapat-pendapatnya, dan bahkan saya juga tetap berkomunikasi nyambung dengan beliaunya atau adminnya. Nah, ini jelas bahwa Ba'dzib ini mau memanipulasi data manuskrip. Manuskrip sudah kami sertakan di bawah video kita di heizin.com, yang bisa panjenengan baca, panjenengan mutolaah bersama, serta dua tulisan karya dari Salim, ya, sama-sama Salimnya enak, nanti ingat cara mengingatnya kita enak, Salim aja, Salim Hamdin dan Salim Bawazir, itu aja, walaupun namanya ada Qodi dan ada Aud atau Awad, ya, tetap Salim aja. Duo Salim dari Hadramaut Yaman, seorang sejarawan yang mengkritisi pendapatnya Ba'dzib ini. Ba'dzib ini kualat dengan Kiai Haji Maduddin Usman. Belum begitu lama ketika memberikan kata pengantar pada kitab Al-Izharnya, karya dari
Ahmad Fatah ya, Oman melecehkan lah menurut saya, melecehkan Yazid bin Utsman. Akhirnya karma terbalaskan, yakni gantian Pak Adib dicaci maki ya, diluruskan oleh duo Salim ini. Dan ini benar-benar terbukti. Dua catatan 11 dan 17 halaman sudah saya sertakan pula di bawah video kita ini yang bisa panjenengan akses bersama. Intinya sudah pernah kami sampaikan 3 tahun yang lalu bahwa memang Pak Alawi yang ada sekarang ini itu nyantol, nebeng, numpang ke silsilah nasabnya Bani Jadid. Jadi kalau ini nanti saya baca secara syarahnya ya, waktunya tidak mencukupi, saya hanya menyampaikan intisarinya saja bahwa Pak Alawi itu nasabnya nyantol ke Bani Jadid. Lah, Bani Jadid ini apakah benar-benar nyambung silsilah nasabnya sampai Rasulullah? Masih diragukan. Karena catatan pertama berasal dari seorang sejarawan, Bahauddin Al-Janadi, bukan pakar nasab. Walaupun seandainya benar sekalipun, itu tetap ada catatan-catatan berikutnya di abad ke-7 awal, ada penolakan bahwa Jadid itu tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah SAW, mulai dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Lah, ketika Pak Alawi nyandol ke Bani Al-Ahdal, tidak micing ya, nyandollah ke Bani Jadid. Bani Jadid ini lebih identik ya, agak micing, agak serasi lah ya, untuk mengulang-ulang nama yang hampir sama antara Bani Jadid dengan Bani Alawi. Padahal sudah jelas bahwa Ba Alawi, Banu Abi Alawi, Bani Alawi itu adalah dzurriyyahnya Jadid bin Abdullah atau Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada Abdullahnya. Hadid, ada yang mengatakan Jadid, menuliskan Jadid. Ini permulaannya dari selain kitab yang dicetak resmi, Al-Burqah, Al-Musiqah, dimulai dari kitab yang tidak resmi, yang masih berbentuk tulisan tangan atau manuskrip, Al-Jauharus Syaffaf, dan kitab Futuhur Rahimir Rahman. Al-Jauharus Syaffaf itu 855, Futuhur Rahimir Rahman 889, Burqah Al-Musiqah 895, lebih dahuluan dua ini. Padahal di Tuhfatuz Zaman yang sama 855 tidak memberikan catatan, hanya Ba Alawi atau Aba Alawi itu dari Jadid. Tidak ada saudaranya Jadid yang bernama Alwi ataupun Basri. Lah ini baru disadari oleh duo Salim ini kemungkinan dong, karena kalau lama nggak bersuara, kita sudah hampir 4 tahun lah ya sejak awal. Kalau resminya ya hampir 3 tahun kita bersuara dari Indonesia, tapi kenapa di sana masih menunggu kita? Baru terbuka dan membuka data yang jelas seperti yang kita terima, yakni 2 catatan, ya tidak panjang nih, cuma 16 halaman dan ada yang 17 halaman. Ini yang Salim Bawazir Dirosah Naqdiyah Ditahqiqi Ba'dzib Bimaktut Mansub Libni Hasan. Jadi Ba'dzib ini memanipulasi manuskrip yang katanya, seperti saya sampaikan, jenengan nanti bisa mutolaah sendiri, katanya manuskrip dari Abdurrahman bin Ali bin Hasan. Padahal tidak jelas ada mukodimah dan khotimahnya.
apakah benar-benar dari Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau tidaknya. Nah inilah perilakunya Mbak Azib yang tidak jujur adanya. Padahal dia seorang sejarawan yang dipercaya oleh Ba'alawi. Dr. Muhammad bin Abu Bakar Ba'azib ini sebenarnya terkadang itu agak sedikit bijaksana ketika memberikan catatan kaki atau footnote di kitab Ar-Raudul Jali di Nasabi Bani Alawi itu, ketika keterangan tentang Ibnu Mus'ab ya, atau Mus'ab Az-Zubairi ya, ketika ada keterangan-keterangan tentang tahun-tahun yang berbeda dari kebanyakan catatan sejarah dan nasab karya internal Ba'alawi dan eksternalnya, beliau tidak merubah matannya yang katanya berasal dari Syed Murtado Az-Zabidi itu. Beliau hanya memberikan penjelasan pada catatan kakinya saja. Ini cukup bijaksana karena tidak merubah naskah aslinya. Lah, di dalam Tarikh Ibnu Hasan justru Ba'azib ini mulai memanipulasi baik dari data sumber asli ataupun tambahan lainnya sesuai dengan kepentingan atau mungkin berdasarkan asumsi atau interpretasi pribadinya atau mungkin pesanan dari kawan-kawannya. Ya wallahu alam, dilihat dari sekilas ya jelas tidak ada kejujuran, tidak ada kejujuran ilmiah di dalamnya. Lah ya masa ya di manuskrip yang jelas itu makletuk atau buntung lah ya. Nanti menjadi lihat sendiri seperti apa manuskripnya. Beda dengan manuskrip kitab lainnya. Buntung, ajza, nggak ada muqaddimah dan khotimahnya. Apakah benar-benar dari karya tulis Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau tidaknya? Nah, ini meragukan ya. Karena memang kalau bersumber dari manuskrip yang lama, kenapa internal Ba'alawi sendiri ketika mengarang kitab Tarikh Al-Baha ini Al-Baha fi Tarikh Hadramaut ini ya bersandarkan pada catatan manuskripnya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan. Tarikh Al-Baha ini yang mengarang, yang nyalinnya adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi, ya seorang Ba'alawi sendiri. Tapi lebih identik, tidak banyak perubahan, penambahan atau pengurangan di dalam Al-Baha ini. Dan sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu bahwa Abdurrahman bin Ali bin Hasan ini wafatnya tahun 818 Hijriah, hidup pada abad 8 dan 9 Hijriah. Beliau seorang mu'arikh ya, al-faqih yang sangat cerdas, pandai, cerdik, pandai, cendekiawan. Terus diklaim katanya mengisbat Ba'alawi oleh Ba'azib. Ya ini kan termasuk tidak adanya kejujuran dalam tatanan keilmuan. Nah, ini Ba'azib ini mulai melenceng ini. Terlihat dari ketika mengeluarkan kata-kata dalam tulisan ya di dalam Al-Izhar kemarin itu yang terbit di Oman itu ya. Itu kelihatannya menyudutkan dan nyabdo Kiai Haji Maduddin Usman supaya ya mati su'ul khatimah juga seperti itu ya, gara-gara berteman dengan Ba'alawi ya, akhirnya menjadi ahmak atau kumbrung, ceroboh, nggak berhati-hati, kemungkinan ya berdasarkan pesanan juga bisa hampir sama seperti kitab Ar-Raudul Jali yang palsu itu. Perlu kita ketahui bersama para pemirsa dan pendengar dimanapun berada bahwa Ar-Raudul Jali yang pernah kita bedah bersama itu sebenarnya adalah catatan bukan dari Syed Murtado Az-Zabidi 1205 Hijri, bukan, tapi dari Hasan bin Muhammad Qasim, orang Mesir itu yang memiliki kawan yang nyambung dengan muridnya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, Malaysia. Saya punya videonya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad yang merintis organisasi Rabithah Alawiyah.
ada videonya. Jadi Johor itu masih dalam cengkeraman Inggris dulu itu. Dalam cengkeraman penjajah Inggris. Malaysia secara keseluruhan kan kekuasaan Inggris pada waktu itu. Lah, Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini videonya. Ya, nggak ada warnanya hitam putih. Ini tahun 1955. Mufti Johor Bahru Malaysia. Sebelumnya itu muftinya dari Marga Al-Atas. Memang mereka Habaib itu gigih luar biasa ya. Andalan utamanya adalah ilmu gendam, hipnoterapi. Jadi kelihatan percaya diri dan bisa membuat orang percaya diri itu. Jadi secara beruntun itu mampu meyakinkan orang. Walaupun salah itu bisa yakin benar itu loh. Ya sama yang terjadi di Indonesia. Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu kan sebenarnya seorang ya ada sisi penipunya. Ya seperti yang ada di dalam kitab Ar-Raddul Jali itu katanya ada catatan bahwa Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu memiliki manuskrip dari salinan asli Tabaqat As-Sirji ya, karya Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Padahal nggak ada keterangan itu tuh, nggak ada. Yang mungkin catatan tangan ditulis ulang sama seperti manuskrip ini. Manuskrip yang katanya karya Abdurrahman bin Ali bin Hasan 818 Hijriah wafatnya. Manuskrip kayak gini. Ini kan tulisan tangan gila, saya juga bisa buat manuskrip sendiri. Harus diteliti betul ini khotnya bener-bener khot abad duluan apa baruan ya kan, di kertas kapan ya, itu bisa diteliti nanti asli atau enggaknya. Kok berani-beraninya Badzib itu mengambil referensi dari manuskrip buntung ini. Ini namanya penipuan ilmiah. Kalau tidak diteliti secara seksama ya maka banyak orang mengikuti begitu saja. Sama seperti ketika saya membaca tulisan karya Salim Hamdin dengan Salim Bawazir ya. Terus saya tidak menyertakan dua tulisan 16 dan 17 halaman ya, maka ya jenengan bisa saya tipu. Terus habis itu ini saya sampaikan juga. Nanti sekalian admin ditambah PDF-nya Tarikh Al-Baha, Tarikh Hadramaut Al-Baha. Yang asli itu bukan Tarikh Ibnu Hasan, tapi Tarikh Al-Baha ini. Kita lebih percaya Badzib atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Setelah kami teliti, Al-Baha ini jelas mendekati orisinil. Karena memang Ibnu Hasan ini tidak mengisbat Ba'alawi. Ada Ba'alawi tapi Ali Aba Alawi. Itu loh. Ali Aba Alawi itu min durriyati Jadid. Dicocok-cocokan, dipaksakan nggak cocok dengan Ba'alawi versi sekarang ini. Cara memahami 4 ya catatan dari Salim Bawazir, Salim Hamdin, manuskrip dan Al-Baha ini nanti intinya adalah bahwa pertama kali mulai mencatat leluhurnya Ba'alawi yang versi Ba'alawi sekarang ini dari Ali, sama-sama Ali gitu. Jadid juga punya Ali ya, Alwi juga punya Ali. Kalau Ali bin Aba Alawi min Bani Jadid itu memiliki asli karomah yang tidak ditambah-tambahi, yakni ketika sholat membaca tahiyat, pas sholawat diulang-ulang sampai dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu karomahnya Ali bin Ba'alawi min Durriyati Jadid. Tiba-tiba diakui menjadi Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin
Ja'far Shadiq. Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Diklaim dirampas karomah itu. Dipaksakan oleh tim yang membuat catatan pengabsahan dari nasabah Alawi dari pihak Nabawi TV atau Robito Alawiyati, ya, bahwa kemungkinan juga bisa yang memiliki karomah baca sholawah yang dijawab oleh Rasulullah itu dari kalangan Ba'alawi, versi Ba'alawi sekarang ini. Mohon maaf biar nggak spelling tak ganti dengan membaca atau menjenengan dulu biar selang-seling ya nanti tambah spelling nggih. Pak Rifda Asifah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Richard Moore, terus menikah nggih, monggo nggih. Pak Umar Said, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nyimak Pak Yai, semoga tambah bermanfaat untuk umat. Amin terus. Terima kasih. Ini kuliah malam. Pak Samsul, assalamualaikum waalaikumsalam. Pak Samanman, ilmu DNA itu tidak pernah bisa menipu. Pak Alawi itu benalu. Nggih Pak Samanman. Kita ini up to date ya. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita selalu menerima pembaharuan ilmu terbaru yang dinamis sepanjang waktu. Tapi Ba'alawi ini jumut, mungkin ketakutan sendiri, terbuka kedoknya mereka. Akhirnya ya mereka mengharamkan tes DNA. Ini kan ada berita terbaru ya. Satu keluarga di Indramayu ya. Dari keluarga Haji Sahroni ya, umur 75 tahun, anaknya, menantunya, cucunya dibunuh semua. Satu keluarga itu tumpes, dimasukkan ke dalam satu lubang yang sama. Lah, ini nanti akan dites DNA-nya, nyambung ke saudara yang lainnya gimana, terus akhirnya akan ditelusuri ya. Pihak kepolisian itu juga menggunakan ilmu-ilmu terkini, bukan hanya ilmu klasik saja atau klinik mistik, tidak. Nah, kenapa setiap kali ada peristiwa pembunuhan, kriminalitas ya yang extraordinary ya, yang sangat-sangat berpengaruh besar ya dalam kejahatannya, itu pasti akan ketemu. Nah, pihak intelijen itu juga memiliki dukun. Gitu. Jadi mereka memiliki ilmu yang kita tidak menyangka gitu loh. Dikira pihak kepolisian intelijen itu tidak menggunakan ilmu mistik klinik ya? Enggak, ya menggunakan juga. Jadi dipadukan antara ilmu lama dengan ilmu terbaru gitu loh. Itu akhirnya yang maju gitu. Jadi intel itu punya dukun lah gambarnya, Pak, punya guru spiritual. Nanti akan tanya, lalu guru spiritual ini akan menghubungi ruhaniah orang yang meninggal dunia, namanya, fotonya, ditanya. Malaikatnya kan masih hidup, pendampingnya itu. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, kan bisa ditanya. Gitu. Jadi kita jangan menyangka mereka tidak memiliki ilmu-ilmu mistik, klinik ya, klasik itu enggak ya. Tapi polisi juga berdasarkan DNA juga. Nggih. Nah ini sekilas seperti itu, nanti akan ketemu pembunuhnya siapa. Enggak begitu lama. Karena apa? Alam menjadi saksinya, tempat yang dipijak menjadi saksinya. Lah ini satu keluarga dibunuh. Ini bagaimana ceritanya? Nanti kita bahas lagi. Pak Samsul nggih, Pak Samanman nggih. Pak Bugir Pujianto. Mikrotes DNA telah terang terbuka, tirai layar tabir, kecurangan, kebohongan, pengkhianatan Islam alias pahlawan palsu, pahlawan kesiangan, mimpi siang bolong. Nggih, Pak Bugir Pujianto. Nggih, leres. Pak Evangga, seminarnya Ba'adzib awal mulanya membahas tarikh Ibnu Hasan, lalu merembet ke Ba'alawi dan Jadid. Nggih, ini yang kita harapkan Pak Evangga dari Banyuwangi. Ini yang kita tunggu-tunggu, keberanian mereka sampai di mana. Ternyata ya berani juga. Mungkin setelah Yaman agak sedikit mereda, apalagi yang daerah provinsi Hadramaut mulai dari Aden sampai Tarim ya, sampai perbatasan Mirbat itu kan ya adem ayem lah, nggak begitu terpengaruh dengan rentetan senjata. Beda dengan daerah Son'a, daerah Taiz ya, daerah yang dekat dengan Laut Merah, Selat Babel Mandeb itu. Nah ini kan bisalah berbicara, nggak usah perlu ditakuti lah. Sekarang sudah tidak ada Yaman Selatan kok, jadi gabung Republik Rakyat Yaman kok.
Harusnya berani bersuara. Nanti kalau dari Yaman, Hadramaut khususnya bersuara semua, sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Habaib yang ada di Indonesia itu runtut, lancut, ibarat kocar-kacir semua, sudah. Jadi kitab-kitab yang mereka karang bertubi-tubi ya setiap tahunnya itu akan sia-sia saja. Karena punjernya ini sudah nggak nyambung. Ya sama seperti ketika kita ngotak-atik PC, personal komputer ya, personal komputer. Ini bukan laptop dulu ya, PC atau CPU, personal komputer. Kita otak-atik kok gak nyala ya, lalu turun diincepno ya, turun nyambung ke listrik ya, dia apa-apa diulat-ulat tuh gak nyambung. Kitab Al-Hurrar, kitab Al-Baha, kitab Tarikh Tuhfatul Zaman, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ya gak nyambung ya, itu turun diincep. Nah setelah nancep ini nanti kembali nih, kuncinya itu ya di Bani Jadid itu. Jadi Bani Alawi itu min dzurriyyati Bani Jadid yang sudah musnah, lalu dipiara oleh Mbak Alawi sekarang ini masih tetap eksis, gitu loh. Sejarahnya itu begitu, Pak Rifangga. Dari Tarikh Ibnu Hasan itu yang asli nih Pak Rifangga. Tarikh Al-Baha itu yang disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya Pak Alawi yang menyalin. Nama-namanya kan ya hampir sama, Muhammad, Ali, Ahmad, Hasan. Tapi tetap nggak matching ya dengan Bani Jadid. Karena Bani Jadid itu nanti ada Mbah Marwan juga, ada nama-nama yang aneh ya, masuk Hasan juga. Pak Wasila Wijaya, sungguh dulu Pak ya, saya izin tanya, kalau DPR dibubarkan nanti demonya kemana, nyalurkan aspirasi kemana? Menurut saya DPR jangan juga bagian benteng NKRI dari kelompok agenda jahat. Nah, selama ini ketika DPR mau dibubarkan itu tuh belum pernah berhasil 100%, mulai zaman Pak Karno dulu ya, kecuali kalau genting misalkan dekret presiden misalkan. Nah, Gus Dur aja ketika mau membubarkan DPR dekret ya nggak ada yang percaya. Malah dembelot semua Kapolri. Kalau seandainya Gus Dur itu didukung oleh seluruh elemen TNI, Polri dan semuanya, dekretnya akan sah. Nah, akhirnya Gus Dur 22 bulan berkuasa lengser, difitnah sana sini, mau disidang istimewakan itu. Ya, jadi menurut saya DPR itu tidak dibubarkan, tetapi organ oknum di dalamnya itu harus diganti, resetting ulang, kembali ke settingan awal, dimurnikan kembali. Tujuan awalnya DPR didirikan itu untuk apa? Gitu. Sebagai wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Kok malah tidak merayat, malah menindas rakyat. Nah, itulah yang harus nanti menjadi acuan, ya, bukan dibubarkan. Aturannya itu ya nanti kerjasama dengan komite lainnya. Ya, antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini bareng-bareng duduk bersama. Bagaimana menentukan nasib bangsa ke depannya. Kalau masih beginian terus, nggak akan ada habisnya. Indonesia ini sampai kapanpun dipimpin oleh siapapun, kalau tidak dirubah haluannya, tetap tidak akan bisa sejahtera. Apalagi orang-orangnya ya itu saja. Kepala DPR, ketua fraksi ya, kepala DPR, pimpinan utama DPR itu harus orang yang cerdas, visioner. Bukan seorang juragan, bukan orang yang pandai bersandiwara. Harus orang-orang yang benar-benar cerdas. Seperti di Amerika itu loh. Parlemen itu, di atasnya ada neokonservatif. Di atas neokonservatif itu ada lobby-lobby Yahudi. Amerika itu Mamarika, nanti saya ditegur karena YouTube itu milik Mamarika. Di atas lobby Yahudi itulah kekuasaan secara tidak kasat mata Dajjal menguasai sebuah wilayah besar di benua Amerika, yakni Mamarika itu. Nah, di Indonesia ketika demokrasinya meniru Mamarika dalam hal pemilihan langsung presiden kita, ya kan, tidak melalui DPR seperti zaman Orde Baru dulu. Ini berarti kita harus mengikuti langkah-langkah demokrasi
ala demokrasi Perancis, ya, revolusi Perancis lainnya. Jadi menurut saya diganti total saja, wajah-wajah itu ganti wajah-wajah baru yang tua-tua saja. Guru saya Kiai Joko Samad itu siap tidak digaji mau, tanpa fasilitas negara mau. Cari sosok-sosok seperti beliaunya sebanyak 500 orang, perwakilan DPD, juga perwakilan dari seperti Malaysia, ya, yang menentukan Perdana Menteri itu siapa, ya, dari raja-raja wilayah Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, Kedah, Perak, Johor, ya, bersidang menentukan gantian nanti yang menjadi Perdana Menterinya siapa. Nah, gitu. Berbeda dengan Thailand, ya. Kalau Thailand kan monarki, ya. Perdana Menterinya dipilih oleh rakyatnya, tapi melalui tunjukan dari Raja Bhumibol itu. Begitu, Pak Warsila Wijaya. Sementara DPR-nya tidak dibubarkan dulu, orang-orangnya saja, ya. Terus yang penting yang dibubarkan itu partainya. Partai itu hanya sebagai lintah yang menyedot darah manusia Indonesia, plus menyedot kemakmuran sumber daya alam Indonesia. Dibubarkan saja orang-orangnya itu, nggak berguna, percuma. Orang yang hebat di Indonesia ini tidak akan bisa maju, ya. Gara-gara apa? Aturan yang beku dan baku ini, aturan yang dibuat-buat yang tidak bermutu. Jadi mulai saat ini Indonesia harus berbenah diri, mau atau tidak terserah, kembali kepada panjenengan semua. Yang punya negara itu juga panjenengan semua. Vox Populi Vox Dei ini apakah benar-benar bisa, ya, kita jalankan di Indonesia, atau hanya Vox Rai Vokdi saja. Nah ini, Pak John Kopin Utan Sapes Tandiskor Korek Api Nyimak, monggo. Salah sekecap teram, hadir Pak, monggo. Pak Kunarto Warso, alhamdulillah balawi rungkat, alhamdulillah rungkat dari Indonesia ke seluruh dunia. Pak Bu Siti Yunani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal rahayu Kang, sami-sami rahayu, Baratul Takafi Allah. Tulang ku Jawa Timur Indonesia nyimak monggo bubar betul. Pak Rofianto Kebumen hadirnya balawi diungkar sih. Dungkar ini bahasa, mungkin bahasa Kebumen ya. Dungkar itu ya rungkat ya, sama ya. Nah, rungkat itu bahasa apa sih? Bukan bahasa Jawa sebenarnya ya. Itu kan hanya nyanyian itu, rungkat ente-entean, waktu dinyanyikan waktu upacara kenegaraan ini terkenal rungkat. Ini dungkar atau kebongkar ya, kecabut dari akar itu dungkar. Pak Rofianto, Pak Jalikong hadir nggih Al Mahmudi jenengan nate ditawani dadi Habib mboten yai. Oh, nggih nate. Tapi Habib yang terkenal. Kalau Habib Asegaf Al Atas yang paling tinggi itu Al Atas. Itu marga kasta tertinggi. Asegaf nomor 2, Al Idrus yang Gedabrus itu ya. Nek misalkan maga-maga bin Sahil murah-murah itu jenengan mau nggak apa-apa, 4 juta. Bin Sahil. Saya Zulfikar Asyaibani itu mau ditawari, bin Sahil. Kan nggak terkenal ya. Daya jualnya itu nggak begitu laku lah di pasaran. Tapi kalau yang terkenal itu semua bin Yahya itu ya, bin Yahya itu sebenarnya marga kere ya, aslinya tuh bin Yahya itu kere. Aidit itu termasuk menengah. Aidit itu. Al Munawar itu ya kalangan bawah. Jadi antara Habib-Habib itu, klan-klan itu juga sama, mereka bersaing sama, rebutan wilayah. Nanti misalkan Kabupaten Kudus itu wilayahnya siapa? Wilayahnya Al-Kaf ya, Sohibul Kudus, Habib Ja'far Al-Kaf, Sohib Kudus. Ini yang penting nih, untuk diketahui semuanya. Gus Baha itu turut serta berperan ya, menjadi rujukan Kepala Desa Pak Yai Fanani dan Bupati Kudus ketika bangun ya jungkup makamnya Habib Ja'far Al-Kaf, Ploso Jati Kudus, pendukung utamanya LBY itu. Jadi Gus Baha itu bertanggung jawab loh ya, karena
saya mendengar langsung dari kepala desa Peloso. Katanya Gus Ba, boleh wong ya seperti dianalogikan seperti jalan raya, lalu lintas jalan raya. Di jalan raya itu kan sebenarnya kalau lampu hijau kan terus ya, lampu kuning hati-hati, lampu merah kan stop ya. Itu kalau bagi ambulan ya langsung nggak apa-apa gitu. Lah di kota Kudus kabupaten itu akan ada 3 waliullah paku bumi al-Qutub, yakni Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Habib Ja'far Al-Ghafir. Aduh, fatwa dari mana? Wahai semua ahli fikih Kabupaten Kudus, saya tantang kalian, buktikan kitab mana yang memperbolehkan merampas akses jalan makam umum di Ploso Jati Kudus itu. Buktikan. Sudah viral ya, di mana-mana apa yang kami sampaikan ke panjenengan semua. Haram, nggak ada yang menghalalkan itu. Walaupun direstui oleh Bupati Mukibin, Pak Yai Fanani wong tua orang ngerti apa-apa. Ya, kepala desa yang manut. Ya karena ngertinya dulu kan belum ada gerakan seperti Yai Haji Maduddin Usman seperti sekarang ini. Sekarang kan terbongkar semua. Oleh sebab itu ketika sudah terbongkar maka di sana harus dibongkar. Nggih, harus dibongkar, wajib dibongkar. Apa nunggu saya ke sana? Saya akan turun langsung ke Kudus. Saya akan, ayo, jaga makam di Ploso Jati Kudus. Saya akan ke sana. Saya nggak main-main, saya nggak hanya berbicara di studio saja, nggak. Saya akan ke sana. Lawang makamnya, haknya orang umum dirampas. Inilah sebab musabab dulu perang Jawa terjadi. Leluhurnya Pangeran Ontowiryo, Pangeran Diponegoro mau dirampas jalannya buat jalan oleh Londo yang akhirnya berontak. Ini harga diri, makam leluhur saya diinjak-injak jadi jalan loh ya. Dari jalan pertama kan di paving dulu kan masih bolong-bolong, masih ada nafas udara ya. Setelah itu diplester ya. Totalnya itu 50 makam lebih ya yang di sekitar makamnya Habib Ja'far itu. Sebenarnya Habib Ja'far itu ya nggak minta digitukan, mungkin keluarganya lah berlebihan lah. Itu wali masjid itu enggak. Habib Ja'far itu bukan waliullah. Jangan hidup nyusahkan orang, mati juga nyusahkan orang. Naudzubillah. Naudzubillah. Mau jadi wali, jujukan spiritual, ziarah ketiga di Kabupaten Kudus. Sunan Kudus di kota, di Gunung Muria, Mbah Sunan Muria, lalu di daerah Jati ada makam. Jadi nanti ada wisata religi, ziarah spiritual di Kudus ada 3. Ada. Kembali ke Salim. Syekh Salim Bawazir, Syekh Salim Hamdin bin Hamdin. Ya, Salim Hamdin itu ada enaknya, duo Salim. Sudah rugat, nggak bisa diselamatkan lagi. Apa nanti jangan buka pakai sendiri? Saya cocokkan lagi. Saya konfrontasikan dengan kitab Al-Hurar. Al-Hurar ini. Oh jelas nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sudah kami sampaikan ke panjenengan semua sejak tahunan yang lalu, 2 tahun yang lalu itu, bahwa orang yang pertama kali dari kalangan Ba'alawi memasuki kota Tarim itu adalah Ali Kholik Kisam. Ali Kholik Kisam. Tahun berapa? Katanya menurut Abdurrahman bin Ali bin Hasan, katanya tahun 561 Hijriah. 561 Hijriah. Tetapi menurut catatan Ba'alawi 521 Hijriah. Zikrun tiqali ali Abi Alawi ila Tarim, menyebutkan pindahnya keluarga Abi Alawi menuju ke kota Tarim, ya dari Bait Jubair ya. Sumantaqalu anha ila Tarim wa ya mansubatun ila Tarim bin Hadramaut. Lalu mereka keluarga Abi Alawi itu pindah ke Tarim. Nama Tarim itu dinisbatkan kepada nama seorang yang bernama Tarim bin Hadramaut. Qala al-Faqih Abdurrahman bin Hasan wa fi sanati ihda wa sittina wa khamsimi'ah. Lah ini loh. Katanya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan itu berkata,
pada tahun 561 Hijriah, halla abna'u Alawi Tariman, menempati kota Tarim. Padahal Ali Kholik Kisam itu wafat tahun 522 Hijriah. Lho kepiye to ki? Katanya awal pertama kali yang pindah ke Tarim itu adalah Ali Kholik Kisam. Sudah meninggal 522 ya. Lah 561 baru menempati. Itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng lah. Nggak miceng. nggak nyambung. Plus nggak nyambung. Lah, apakah benar mengatakan seperti itu? Kalau Ali bin Ba'alawi, iya. Min Bani Jadid. Tapi kalau Ali Kholik Kisam, no. Nggak nyambung. Jadi ini dipaksakan agar Ali Kholik Kisam itu sama dengan Ali bin Aba Alawi. Intinya, kuncinya itu di sini. Dua orang Ali ini loh ya. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Ini dari Bani Alawi, ala Habaib Alawi. Tapi yang asli itu adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Beda. Dipaksakan nggak micin. Karena yang memiliki karomah di atas syahada ya, itu Ali bin Aba Alawi. Dicatat oleh Tabaqatul Khawas Asyirji. Dicatat oleh Tuhfatuz Zaman Adal, dicatat pula ya oleh As-Suluk. Yang paling tua As-Suluk 732, abad awal 8 Hijriah itu. Ali bin Aba Alawi. Itu bukan Ali Kholik Kisam. Orang mengatakan Ali Kholik Kosam lah. Kalau saya tetap istiqomah mengatakan Ali Kholik Kisam. Kisam bukan Kosam. Karena memang aslinya itu di kasril qaf. Dari mana? Dari Al-Hurar ini sendiri. Dan dari tarikh Al-Hamid, tarikh Hadramutnya Al-Hamid. Ali Kholik Kisam, pakai qaf, bukan Qasam. Ini sejarah yang dibuat-buat oleh mereka. Jadi tidak nyambung. Alasan ngelesnya habaib ya dan pendukungnya adalah kemungkinan Ali Sohibud Darok itu juga memiliki karomah yang sama seperti leluhurnya. Leluhurnya siapa? Ali Kholik Kisam? Bukan. Ali Kholik Kisam itu tidak memiliki karomah seperti tadi. Idza tasyahada diulang-ulang sampai dijawab oleh Kanjeng Nabi. Enggak. Yang punya itu Ali bin Aba Alawi min Bani Jadid. Bani Jadid didompleng, diklaim ya, didekati, dijatuhkan, ditenggelamkan, hilang. Bani Basri hilang, musnah. Ya, sama. Kiai-kiai kita di Indonesia yang orang-orang terkenal didekati, Ustadz Abdus Somad, Kiai Haji Sukron Ma'mun, Ustadz Adi Hidayat, ya dikumpuli, didekati. Gus Nur itu ya didekati, diundang ikut sepanggung dengan mereka. Kalau saya nggak mau, saya anti saya. Didekati tapi waspada, nggak bisa. Karena apa? Datanya kita punya data mereka itu. Didekati lalu nanti ditenggelamkan. Sunan Bonang Kudus, Sunan Bonang Tuban dikeroyok, dekati tenggelamkan. Sama. Jadi perilakunya itu sama sepanjang masa. Sepanjang masa. Jadi nanti Al-Ghurrar dengan buka 105 Al-Ba' Tarikh Hadramaut. Nah, ini saya sengaja tidak membuka catatan Salim Bawazir ini karena jenengan mestinya bisa membaca dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan kita dari Yai Beni Subhan di Tali Jagat Baru, Gus Aziz Azuli, Kiai Haji Maduddin Usman sudah menyampaikan. Saya malah justru di akhir-akhiran saja. Jadi memang benar di sini catatan dari Salim Bawazir, begitu juga Salim Hamdin. Kok kenapa baru sekarang ya? Kadang-kadang itu heran, nggak dulu-duluan. Normal, tetaplah konsisten ikut Said Syarif yang baik dan soleh.
Sayyid Syarif yang soleh, yang baik, kita ikuti, nggak apa-apa. Undur man kila wala nandur man kola. Nggih. Gitu Pak Rofianto Kebumen nanti nggih monggo Pak Jalikung nanti dia nggih Pak Limamudi jenengan nanti ditawani dadi oh tadi sudah kopi susu. Assalamualaikum salam dari Kabupaten Sonhorek Malang. Oh Kabupaten Sonhorek itu Malang dah. Nah ini nanti rebutan dengan Blitar. Asli dari Malang ya Sonhorek itu ya, setelah jenengan atur sendirilah wes aturan awuren nggak apa-apa kan jenengan orang-orang kita sendiri nggak masalah bagi saya. Mau jadi sokip Tuban lah, sokip Malang, sokip Blitar, atau sokip yang memiliki Sonhorek itu Malang, monggo tafadhol nggih. Pak Nican salam Banjarmasin hadir nggih, monggo Banjarmasin nggih. Kalau di Jawa Barat itu ada Kabupaten Banjar, kalau Banjarmasin itu di Kalsel nggih. Banjarmasin ini masih banyak mukibin, sing hati-hati nggih. Mang Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Lebak Rangkas Bitung hadir ya. Semoga sehat selalu untuk membongkar kabib Yahudi kedok Islam nggih. Siap. Nggih, kita bukan atas dasar kebencian tapi berdasarkan keilmuan nggih. Pak Samanman. Ini kan prasasti. Assalamualaikum. Tawau Sabah Malaysia hadir Pak Yai nggih. Siap bunikan prasasti dari Tawau. Tawau ini Sabah Malaysia. Kalau ke Tawau itu melalui Kalimantan Barat nggih. Nggih. Sabah kan nggih. Jadi kita ini malu sebenarnya. Pulau Baruna itu kan dibagi menjadi milik 3 negara. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tetapi yang paling dapat jatah besar itu Indonesia. Kita malu tidak mampu memakmurkan rakyat Indonesia yang ada di Baruna, Waruna Dipa sana, Kalimantan sana. Jenengan lihat di Google Maps itu kalau kita melihat Sarawak itu Kucing ya sampai Sabah sampai itu kan kelihatan terang ya. Oh berarti kemajuan pesat teknologi di sana. Indonesia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara masih gelap. Ya banyak hutannya ya peradabannya kurang bisa maju. Karena apa? Di Jakarta banyak gegerannya. Banyak gegeran. Sumber daya alam dikeruk ya dibuat rebutan. Ini memalukan sebenarnya, malu. 80 tahun merdeka ya masih begitu saja. Nggih, saya malu dengan Tawau, nggih Sabah nggih. Lah ini Ibu, ini kan prasasti. Sabah itu aslinya adalah Sabak. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada surat Sabah itu bukan di Yaman. Di Nusantara. Surat Sabah itu di Nusantara. Nanti kita bahas lagi. Ya, biar pro kontra lah ya. Ya versi siapa? Nah, versi orang sana ya Sabah itu ya negeri Sabah itu ya nama seseorang yang ada di Yaman, Hadramaut atau dekat dengan sana. Gue sesat lagi saya. Sabah itu Indonesia. Nabi Adam belum selesai. Ya itulah orang itu kadang-kadang diajak maju berpikir itu kadang-kadang menolak. Dia itu tetap jumut itu, kaku. Ya. Sabah. Sampai sekarang orang-orang kita itu menggunakan nama Sabah, sawah, Sobo itu di mana? Ya di Indonesia, di Nusantara. Asal usul bahasa dan tempat itu saling terkait. Oke. Dulu sebelum ada Pulau Kalimantan itu Pulau Waruna. Waruna karena lambangnya itu dewa laut Daruna, itu dewa laut. Borneo itu kan bahasa orang Belanda, ya. Brunei akhirnya di Bruneo atau Brunei. Itu Sabah itu aslinya Sabah. Nggih, bunikan nanti kita bahas lagi. Pak Ahmad Salah, Mama atau Ibu Rika, kamu Ibu loh. Oh, nggih. Ibu Riko, Mama Ibu Rika, nggih. Ini kan bahasa nggih. Seperti orang Banyuwangi, osing itu Hangsun karepno iso ambi Riko. Riko itu sampeyan jenengan, kamu, you, anta.
selawase ya mung ambiriko. Lah nisun, nah, itu Banyuwangian osingan. Tapi kalau Gresikan ingsun, siro ingsun. Daerah Pemalangan yo ingsun ya, ingsun sama. Sebagian di Mataraman juga ingsun, seperti rojo-rojo itu. Nggih. Pak Yono Valeh, Assalamualaikum. Mau tanya bagaimana kajiannya Kiai Saiful Karim menurut jenengan Kiai? Ada benarnya, ada yang perlu dibenarkan juga. Atau diluruskan nggih. Pak Yono Valeh, nanti jenengan sampaikan yang temanya apa, saya nggak pernah menyimak. Pak Teguh sudah kayak akar Ba'alau sudah terlalu lama hidup enak di Nusantara, makin lama makin tamak, tapi Kiai berani maju lama-lama akarnya mati. Enggak, alhamdulillah. Kalau kita wani, ya coba wedi. Gitu loh. Dulu ya kita ini kan takut semua ya. Sekarang nggak ada yang ditakuti. Sekarang sudah berbalik arah. 58% sudah sadar. Yang 30% ini menurut saya. Kalau yang menurut Yai Madudin kan baru 52% yang sadar, yang 20% masih subhat tengah-tengah ya. Yang masih bertahan itu 20% itu. Kalau saya sudah 58%. Sudah banyak yang sadar karena kita by data. Dan ternyata yang meluruskan nasab Ba'alau ini bukan orang-orang yang berdasarkan hawa nafsunya gitu loh. Orang-orang yang benar-benar memiliki kecintaan terhadap agama dan negaranya gitu loh. Jadi bukan atas dasar kebencian, kedengkian atau sara, rasis, fasis, ya bukan gitu. Oke. Jadi sudah banyak nggih, alhamdulillah. Coba jenengan lihat di platform selain YouTube kan ya, di Facebook itu yang paling rame itu. Ketika ada video Habib, langsung komentar itu kalau dihitung itu ya cuma 10% yang bela Habib, ya 90% itu mesti wes kata-katanya itu berani-berani semua itu loh ya. Bukan saya yang murui loh itu kan hak mereka. Jadi keberhasilan perjuangan kita ini tidak hanya dari ya Haji Madudin Usman, ya Joko Samad, Raden Sarap, Haji Roma Irama, Gus Abbas, ya, tidak, jenengan semua yang berperan. Nggih. Panikan Prasasti nggih monggo. Nggih. Pak Muhammad Suhaili, salam dari Kalsel, nggih siap dari Kalsel selalu nyimak. Pak Denan Cecep. Assalamualaikum, mohon maaf ya, Hanan Madura dapat kitab Minhajun Nasabin, beliau malah cekikian ketawa ketiwi, setengah mukibin kabit. Nggih. Saya sebenarnya ya komunikasi dengan Kiai Hanan Madura, Hanan Ihsan ya, Hanan Ihsan. Cuma ya dalam strategi perang melawan kebatilan itu harus ada kejelasan. Benar ya benar, salah ya salah, nggak ada gamang-gamangan, itu nggak ada. Nah, nanti kalau berdasarkan kepentingan ya karena disewani oleh Dik Bahar Sumet ke kediaman ya beda lagi. Alasannya supaya merukunkan lah, apa kepentingannya. Jadi kami ini tetap bersahabat dengan Naat, semuanya bareng-bareng berjuang gitu loh. Jadi kami tidak mendiskreditkan atau tidak sama-sama bareng-bareng bahwa yang namanya Atmat Khon itu tidak ada. Itu hanya diada-ada saja. Nggih, Pak Saif Channel, berkat Kiai Haji Madudin Usman masa depan anak cucu Balawi di negara ini terancam. Nggih, kalau tidak diperjuangkan ya terancam. Baik sulap sejarah yang mencatat pada awal-awal kemerdekaan perihal perjanjian pengalian kekuasaan dan wilayah dari raja-raja setempat ke negara Indonesia. Sebagian ada. Baik sulap ada. Seperti dukungan dari Kesultanan Aceh ya, termasuk Indonesia bagian timur, entah itu dipaksakan atau tidak. Kalau nggak mau ya kan namanya revolusi itu. Setelah 45 itu kan orang-orang juga pada ragu mau gabung dengan republik ya. Karena apa, republik masih melarat, mereka masih sudah nyaman memiliki kerajaan kok. Tapi alhamdulillah Jogja menguatkan, Jogja gabung, Solo baru menyusul itu. Jadi kenapa kok akhirnya menjadi daerah istimewa Yogyakarta itu karena jasanya. Nggih, ada sebagian besar ada Mbak Sulap, ya ada. Pak Karsono Benyati, kesannya Pak Rizik itu serba tahu dengan serba bisa, padahal ngedabrus dan membingungkan orang saja. Nggih. Karena Rizik Syihab itu masih percaya bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Berdasarkan kitab Samsud Dohiroh
berdasarkan kitab Al-Imam Al-Muhajir. Sama yang diyakini oleh Di Husain Ba'aqil Tuban Ar-Ridwan itu. Berdasarkan kitab itu, pada itu kitab tahun berapa? Kita mentahkan semua, nggak ada gunanya kitab itu. Rujukannya ke Salim bin Jindan, Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor itu, pendiri Robito Alawiyah itu. Loh, pendirinya, tokoh-tokoh rujukannya, orang yang suka berbohong kok. Kok dipakai? Buddha Alaska, Mbak Alawi grup G Aksenazi kok ngaku-ngaku jadi cunabi, tapi berbunyi hanya prasangka baik, gara-gara kiai-kiai kita. Tokoh ulama masyarakat kita yang masih husnudon, atau sedikit bijaksana. Walaupun Habib itu bukan cucu Nabi, kalau dia alim akhlakul karimah ya kita taati, kita taatimi. Itu sedikit bijaksana itu. Tapi di balik itu ada misterinya. Jangan diikuti itu, bahaya. Kita terlalu husnudon, nggak waspada, terjerumus masuk ke dalam jeratan mereka. Kalau sudah masuk ke dalam lingkaran gendam dogmanya mereka, kita sulit untuk keluar. Harus diruat ulang. Nggih. Pak Bukir, Pak Ats, ayo marut ya nggih. Hari Pak Heri Gus, semua gue dari Mas siap monggo. Pak Sumar Blora udah Alaska nggih. Jangan ngedivisin, kita sewa Xi Jinping saja Pak Yai untuk menstabilkan politik, ekonomi, keamanan, penegakan hukum dan lain. Kalau tidak, Indonesia akan tetap seperti ini saja sebab sudah tahu masa tahu sama tahu. Kerjasama, ta'awun, bukan alal birri tapi alal uduan. Kita ini begitu le. Ayo korupsi bareng-bareng. Sopo sing ora rebutan ya ora komanan. Zaman edan. Nek ora edan ya ora kumanan. Akhirnya ya rebutan. Kasihan masyarakat kita. Ulamanya ikut mendukung negarawan, agamawan kompak untuk menindas ya rakyat jelata. Ya sama seperti revolusi Perancis dulu kala. Berbahaya. Revolusi Perancis itu sebenarnya resminya 1789 ya sampai 1799, lalu Napoleon Bonaparte itu menjadi kaisar. Walaupun begitu ya tidak lama Napoleon Bonaparte juga dijatuhkan, tapi berhasil menjadikan sistem ya republikan ya yang ada di Eropa dan ditiru oleh demokrasi-demokrasi di negara-negara lainnya. Yang mana Vox Populi Vox Dei ini berlaku di mayoritas negara-negara di dunia. Jadi kedaulatan itu milik rakyat, suara Tuhan. Itu. Nggih. Pak Ilwan Triyono, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Nggih. Pak Yahuda, Bawazir atau Bawazir itu asli durian Nabi Kiai. Boten. Boten, cuma ada yang nyangkutnya itu di Banil Muthalib. Bani Adnan ya, hampir sama seperti Al-Maliki ya, nanti ada saja. Nanti kalau saya buka semua, pokoknya bukan duriah Nabi asli yang cer gitu. Tapi ada yang grupnya J1 itu Bawazir. Lah Pak Sakera Bangil itu kan ya Umar Bawazir. Mau dibawazirkan, mau diarabkan semua. Gimana gitu. Kadang-kadang kita ini bukan anti Arab gitu loh. Kalau kita sholat ya bahasa Arab, baca Quran ya bahasa Arab, hadis ya bahasa Arab, fikih ya bahasa Arab. Tetapi jangan berlebihan. Bahasa Arab itu yang seperti apa kan begitu. Jadi nanti misalkan kalau kita mengikuti Umar Bawazir kita setuju ya, nanti Pak Sakera itu hilang. Yang ada ya Umar Bawazir itu. Jadi semua itu jasanya orang-orang Arab semua. Banyuwangi ada makom wali terkenal Syekh Abdurrahman Bawazir. Kalau teman-teman jadi wali ya Bawazir sama dengan Baswaidan, Ba Asir, Bawazir, Baswaidan, Ba Mukmin, Ba Salamah, Ba siapa? Ba Juber ya. Ba Amir itu Arab asli. Nggih. Kita ini lebih percaya dengan orang yang visnya itu tidak sama dengan kita. Ini termasuk inferior kita. Sikap sifat yang buruk. Kita ini harus jadi superior di negeri kita sendiri itu. Harus pede gitu loh. Terus sebab itu pengumuman untuk aktor dan aktris itu nggak perlu
mengambil orang-orang yang ya bule lah atau campuran atau Indo atau apa. Wong asli loh, wong asli Indonesia itu loh aja. Golek sing ireng ya ono, sing biru ya ono, sing putih ya ono, sing sawo mateng ya banyak. Kenapa kita kurang percaya diri? Sepak bola Laos dengan Indonesia ini nanti menang siapa? Jangan lihat pemainnya. 0-0 masih ya. Ya kita memantau masih 0-0 kawan. Ya, apakah perlu doa? Ya doa itu ya penting ya, tapi harus usaha itu lebih penting. Nggih, Pak Iwan Triyono, nggih, Pak pernah maling nangka, nggih, siap. Pak Nikan Bunikan pasti. Terima kasih pencerahan Pak Yai. Salam sehat dari Tawo Sabah, nggih. Tawo Sabah, nggih. Lebih makmur dengan Bunikan. Lebih makmur di sana karena nilai tukar mata uang kita berbeda. Saya pernah kedatangan tamu dari Malaysia, berapa itu? 4 orang ya. Ya. Dari Malaysia yang ke tempat kita kemarin itu 4 orang dari Malaysia, suami istri 4 orang. Mereka ya ngasih uang parkir, kalau di sini kan uang parkir 5.000 ya mobil ya, 50 malah. Karena apa, nilai tukar mata uangnya beda itu. Jadi 50.000 bagi mereka itu ya sedikit, bagi kita ya cukup banyak ya. 50.000 dapat 5 kilogram beras ya. Nggih, mantan pacar kawin siap. Mang Ucup, kita balap seperti komik cerita si Gareng sama Petro, ketemu cewek cantik ternyata hantu. nggih menipu nggih. Pak Dadi Harto, Kiai Ageng atau Syekh Akbar menurut Pak Yasir Arafat, menurut Pak Kiai gimana? Kiai Ageng nggih saged, bisa juga. Bahasa Jawanya Akbar itu kabir yang sama, Ageng gede. Ki Gede Solo, ya Ki Ageng Solo bisa juga. Ki Ageng Selo, ya Ki Gede Selo. Orang pembesar lah. Ya bisa dikatakan kalau bahasa Arabnya ya Sayyid, boleh. Sayyid Bagus Songgom, ya Ki Ageng Selo, ya boleh. Karena pembesar ya, Tumenggung. Ya saya itu sebenarnya dipanggil secara umum ya Sayyid, Syarif juga bisa, terserah. Secara umum bahasa. Secara umum bahasa boleh. Jadi Ki Ageng atau Syekh Akbar ya sama saja. Ya sama seperti imam besar itu. Nah, imam besar itu, nggih. Imam besar masjid Istiqlal atau guru besar itu. Guru besar ya Guru Akbar atau Syekh Akbar ya sama saja. Nggih. Boleh. Nggih, Pak Dadi Harto, boleh. Jadi Mas Yasir Arafat benar, nggih. Bagaimana gimana? Bisa, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak, karena sebenarnya yang punya Akbar itu Allah. Allahu Akbar. Kalau manusia itu hanya sekedar versi bahasanya saja. Channel Ngaji Vision. Baik, kalau mau tanya bisa membuatkan nasab jenengan nyambung sampai Kanjeng Nabi dan nama jawab minimal 68 generasi gratis tis. Oke, bisa, gampang. 68 jangan jauh-jauh lah, 68 itu. Sampai Kanjeng Nabi orang Balawi aja itu ada yang 28, 32, 38. Paling mentok itu paling 46 nggih. Pak channel Ngaji Vision kalau bisa 68 itu dari mana? Nggih. Nggih otak adik gathuk matuk lah. Pak Bambang Nuryanto. Nah, itu yang akan terjadi Kiai, dan akhirnya seperti klaim-klaimnya Indonesia milik Aulia Tarim. Nggih. Ini jangan dianggap mainan lah, Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa Bintu Tarim. Kelihatannya sederhana. Nanti akan dikarang buku atau kitab Majmu' Kalam Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor Probolinggo. Di antaranya adalah bahwa benar videonya ada, tinggal tulisannya saja. Lalu akan dipelajari generasi kita sampai 100 tahun yang akan datang. Benar ternyata Jawa itu nggak ada harganya. Dijajah oleh spiritual orang-orang Tarim sana. Padahal orang Tarim terusir Melayu ke sini semua. Nah itu kita akan menjadi bangsa yang inferior, bangsa kerdil, ya, tidak jadi superior di negeri kita sendiri. Merdeka kok serasa tidak merdeka. Pak Adidat, marga Bawazir di Yaman adalah marga yang termasuk besar di Yaman. Oke, Bawazir, Bazib itu marga termasuk di sana itu ya Sayyid loh ya. Ya. Di sana itu memang orang suka mengunggulkan klannya, Pak Andi Hidayat. Memang begitu. Kebiasaan mereka itu terlalu kepedean gitu loh. Kesukuan, sehingga menjadi perang saudara kan seperti itu. Yang berhak menjadi imam itu saya. Jadi kalau sekarang ada Habib ingin jadi imam, nggak mau jadi makmum, suruh pergi saja. Harus jadi makmum, imamnya kiai atau ustadz setempat.
Pokoknya cara meneliti Habib itu taslim atau tidak. Ketika jamaah sholat mereka ingin jadi pengarep walaupun nggak mampu. Jangan mau jadi makmum nanti. Mantan pacar Gavin. Pak Kasno bin Hadi kayaknya Balawi itu ajarannya gaduh-gaduh, ada Swaja, Wahabi, Syiah dan banyak Syiahnya Pak. Pak Danuar Caruban, terima kasih Pak ya, siap sama-sama. Pak Elezam bilang, Assalamualaikum, Rembang Timur alias sarang derek nyimak ya. Semoga sarang menjadi sarangnya orang-orang benar, bersarangnya ilmu yang bermanfaat untuk menyadarkan warga Sarang sana dan sekitarnya, Sarang, Lasem, Pamotan, terus sampai Rembang Kota, terus ke barat lagi sampai mana ya? Perbatasan Juwana Padi itu mana ya? Ya itu Rembang itu, terus Juwana, terus semuanya, ya Sedan semuanya. Oke. Terus Pak bunyikan prasasti Nunuan dan Tarakan Pak yo Nunuan nggih. Oh, ikut Nunuan ikut Sabah iya. Ikut Sabah ya, bukan Sarawak ya. Bunyikan prasasti ini Sabah tapi daerah Nunukan Tarakan. Berarti kalau Nunukan Tarakan ya Kalimantan Utara perbatasan kalau kita nggih. Nggih. Lah satu provinsi Kalimantan Utara saja itu luasnya hampir 2 kali lipatnya provinsi Jawa Timur, penduduknya kurang dari 1 juta ya. Jawa Timur berapa? 43 juta ya. Di sana cuma kurang dari 1 juta ya. Lah kapan bisa majunya? Oleh sebab itu ada program transmigrasi itu loh. Jadi jangan sampai salah persepsi, kawan-kawan Dayak nggak mau nerima. Ya ayo yang menghuni tempat lokasi transmigrasi itu ya 50% warga lokal, 50% warga pendatang. Begitu nggih. Ilzam bil haq. Semua nggih. Rembang Timur nggih tadi nggih. Pak Ustaz Wijaya. Pak Yai, ya gimana caranya menetralkan sumpah yang pernah diucapkan nggih? Ya memberi makan 60 fakir miskin atau duafa atau puasa 3 hari berturut-turut ya. Nah, kalau memerdekakan budak kan ya nggak bisa, nggak ada budak di sini. Ya lebih enaknya itu ya puasa 3 hari lah untuk menetralisir pengaruh energi kegelapan ya, supaya tidak masuk ke dalam pemikiran kejiwaan was-was kita nggih Pak Warsita Wijaya nggih. Bu Raska saya Putri nggih lurus nggih siap. Berikutnya ini bunyikan tadi Pulau Sebatik bagian utara Malaysia, yang selatan Indonesia. Lebih maju mana? Bunyikan. Lebih maju Malaysia, lah malu saya. Todus saya. Mas Ujang, selalu Waalaikumsalam. Mugi Yai dan kita semua sami saya selalu. Amin. Punten Yai, kenapa klan Ba'alawi sangat susah menerima hasil ilmu tentang nasabnya? Susah jadi makmum, susah jadi taslim. Walaupun salah, susah sadarnya. Itu karakter bawaan kok. Disuruh jadi makmum itu nggak mau mereka. Dulu itu Pak Karno itu mau dijatuhkan oleh musuh. Gara-gara Pak Karno wong asli Jawa. Gus Dur itu seandainya mau tunduk dengan Mas Rizik Syihab, aman Gus Dur. Nggak dikatakan buta hati, buta tuli, buta hati, buta matanya. Karena Gus Dur nggak mau tunduk, akhirnya ya dibenci oleh mereka. Jadi ibaratnya itu kaum tegar tengkuk. Orang Yahudi itu kaum tegar tengkuk. Tidak memiliki jiwa tulus hati, rendah hati, ya, nerima taslim apa adanya, nggak mau. Kau pengen dhuwur terus tapi nggak melihat kemampuan. Pak Samanman, saya geram dengan kelakuan para penyelenggara negara kita Yai. Baiknya diapakan Indonesia ini Pak Yai? Harus direformasi jilid 2. Tapi menunggu komando imam besar kita Pak Prabowo. Imam besar kita Pak Prabowo presiden kok Republik Indonesia ya, gitu. Jadi ke Pak Prabowo bilang begini, ayo gini. Cuma kan saya menasihati Pak Prabowo, masalah korupsi itu jangan buat main-main. Kepercayaan publik itu ada pada panjenengan dalam hal masalah korupsi itu. Burhanuddin Abdullah itu koruptor, kok malah menjadi komisaris utama PLN. Ayo. Ya ini patut dipertanyakan, siapa tim yang mencari 141 yang akan dikasih penghargaan kehormatan dari presiden kemarin itu? Kenapa Burhanuddin Abdullah masuk? Ya percuma kita sekolah tinggi-tinggi, percuma harus ngurus SKCK. Lah pejabat tidak perlu, langsung dipulihkan namanya. Enak.
penjara itu aslinya, mereka tokoh-tokoh besar itu hanya nama saja yang dipenjara. Yang penting punya duit bisa keluar, seperti menonton sepak bola. Bisa ke Bali, jalan, penting duitnya berapa. Ya di penjara itu namanya saja. Yakin dengan? Nah ini bukan berarti saya tuh punya banyak intel. Jangan tipu saya. Kopi susu, Rosi gak melak karnaval Sondora kayak Pak dengan tetep. Assalamualaikum, mohon maaf. Keyanan Madura dapat kita minati maka cekikian apa? Ini Yai Hanan ini harus sadar, Yai. Jenengan harus bisa taslim. Kalau jenengan masih keturuannya Mbah Sunan Cendono, ya jenengan macam Duriah Wali Songo. Dan Wali Songo Duriah Nabi kita, kan gitu. Kenapa harus berat meninggalkan Mbak Alawinya? Jenengan itu bukan Mbak Alawi. Adu manuskrip dengan saya, jenengan tetap kalah. Manuskrip jenengan itu baru abad 16 Masehi. Oh, saya lebih sebelum ada lahir Masehi sudah punya manuskrip. Nggih, jadi Pak Yai Hanan Ihsan itu ayo sadar bareng-bareng lah. Gitu loh. Jangan tertawa cekikian seakan-akan mencemooh Kiai Haji Maduddin Utsman. Kiai Haji Maduddin Utsman itu dalam kitab Minhajun Nasabin itu sudah saya teliti, 99% itu benar, sesuai dengan data gitu loh. Kalau salah ya saya salahkan. Hanya 1% yang salah. Mana? 550 tahun, saya 650 tahun. Saya tetap kekeh bahwa terputusnya nasabah Alawi itu lebih dari 6 abad. Karena di dalam kitab Tuhfah itu juga sebenarnya masih berlanjut lagi 700 tahun malah lebih. Keterputusan itu hampir 700 tahun. Karena apa? Di Tuhfah itu tidak jelas. Saya teliti antara manuskrip dengan versi cetaknya itu beda. Nggak sesuai dengan data-data yang tercatat selama ini gitu. Begitu nggih. Terus berikutnya Pak Iwan Triyono, Riko, buatnya lebih tua kan Pak D. Pak D, Pak Le. Pak Le itu paman, Pak D ya paman. Paman besar, paman kecil itu kalau bahasa Indonesia. Ini masih ruwet nggih. Nggih masih ruwet, belum ada paten nggih, Pak Iwan Triyono. Nggih. Berikutnya saya bacakan tulisan panjenengan itu banyak. Pak Mario Nerio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Yai atas petuah kaji. Pak Yai siap, kita ngaji bersama. Sudah kami bagikan nggih kitabnya. Nanti kalau saya baca satu persatu waktunya gak cukup, nanti jenengan nggak komanan menanggapi komentar panjenengan. Pak Richard Moore, lulus Yai kados Mbah Rois kenging jebakan Batman Ba'ala wingi sulit keluarnya Pak Richard Moore. Sulit keluarnya. Itu gendam. Orang yang terkena gendam itu harus diruat ulang. Kalau tidak, ya selamanya berbahaya. Nggih. Nah ini saya dihubungi oleh Pak Insinyur Haji Kunarto Marzuki dari Kudus. Nggih. Pak Kodrat, di Al-Qur'annya ia disebut dengan julukan ibu yang mengandung dan yang mempengaruhi beban di punggungnya. Tahfidz Quran ngumpul di sini kita ngopi. Pak Kodrat ini termasuk hafid ini. Nggih. Al-Qur'annya disebut dengan julukan ibu yang mengandung. Itu keterangan di dalam surat Isra itu mana ada nggih. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Ya nggih. Nggih Pak Kudrat, nggih monggo kumpul tahfidz Quran ngumpul di sini kita ngopi. Oh nggih. Ahli Quran kudu ngopi cangguruan. Ya ngopi ngaji dan istilahnya menambah ilmu yang tinggi ngopi. Nggih. Pak Richard Meroros Yai kados Mbah Rois nggih. Mang Ucup, campur sari ene sanggare ning Ciputat pimpinane wong Solo Budi Laras. Ciputat Tangerang Banten itu nggih. Mang Ucup nggih. Oh di situ ada nggih. Pimpinannya wong Solo Budi Laras. Oh berarti kalau ada orang memiliki gawean nggih ada walimatul urus ya, atau pesta ya biasanya nanggap ini nggih campur sari nggih. Monggo siap, semoga laris. Campur sari kan musik untuk menghibur, idkhalus surur, itu sedekah. Jadi haram itu musik itu bagi penganut agama yang seperti
Yahudi ortodoks. Sidik haram. Lah ini ortodoks namanya. Ortodoks itu ya saklek jumut apa anane gak gelem berubah. Nggih. Kopi susu ndelok bal-balan, ndelok wong joget, son horeg, nyimak ceramah Pak ya nggih sama-sama. Nggih, yang penting nanti mana yang paling banyak masalahnya Pak, kopi susu. Jadi jenengan mungkin kalau di warkop jenengan kopi susu nggih, ada TV-nya, ada handphonenya, ya lirik sana, lirik sini. Matur suwun, terima kasih. Semoga warkopnya laris manis. Nggih. Biasanya Pak Kopi Susu itu kalau mau ikut nobar ngaji kita itu sudah persiapan rokok, kopi, jajan, gorengan. Ya siap, monggo. Nikmati hidup ini Pak Kopi Susu. Nggih. Hidup ini adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Nggih, jalani. Pak Ahmad Saleh, bahasuan. Oh nggih, bahasuan itu sarung, BHS. Sarung itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Syar'un aslinya. Syar'un dari sarung. Syar'un. Jadi kalau pakai sarung itu berarti menutupi aurat. Berarti syar'an, syar'in, syar'un. Syar'un kan rafa ya, atau syar'innya jer, syar'annya menjadi nasab. Gitu. Nggih, Lence Bonce. Assalamualaikum semuanya, saudari. Pak Lence Bonce dari Malaysia juga ini. Pak Ahmad Sahroni. Oh, ada Muhammad Sahroni. Ahmad ke? Sahroni. Kalau Sahroni itu artinya Syahroni. Padahal Shin. Itu artinya adalah 2 bulan. Jadi punya bulan 2 gitu. 2 madu atau 2 bulan Syahroni. Tapi kalau Syahroini itu wedok. Ini Syahroni itu berarti lanang. Nggih, Pak Ari Agus, kopi hitam nggih monggo, kopi bisa putih campur hitam bisa nggih monggo dinikmati bersama. 0-0. Laos versus Indonesia masih 0-0 santai saudara. Sudah selesai? Bapak terakhir 120 menit. Subhanallah. Ini berkah panjenengan semua yang ikut pengajian. Pak Andrian Ramasa. Kalau di kitab Ba'alawi bahwa Wazir mau masuk surga minta syafaat ke Habib Yai. Ya sama seperti Marga Al-Katiri. Marga Al-Katiri itu penguasa Yaman Selatan asli. Itu malah direcoi sama Ba'alawi yang pendatang. Sama, nggih, sama seperti itu. Ya di Indonesia hampir sama, nggih. Ya sama. Suku apa nanti akan didekati, dijatuhkan. Nah, begitu, Pak Wazir itu mau disudutkan. Lah Pak Atib ini ditundukkan kan? Muhammad bin Abu Bakar Pak Atib ini ternyata diperalat oleh mereka untuk melawan kita. Akhirnya kecelik juga. Jatuh dia, nggak ada harga dirinya. Wong kitab-kitab hasil tahqiqan salinan itu banyak beredar di Indonesia, minimal Al-Ahqaf University sama Darul Mustafa Tarim sama orang Indonesia yang mukibin yang pernah berkunjung ke sana. Terus sekarang Muhammad bin Abu Bakar Ba'atib tidak dipercaya, bukan ilmuwan lah ya, bukan sejarawan itu. Wong sejarawan kalau berubah-ubah memanipulasi data manuskrip itu bagaimana? Manuskrip asli karya dari Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan ini aslinya di Tarikh Al-Baha. Malah saya lebih percaya hasil salinan dari Muhammad Abdullah Muhammad Al-Habsyi daripada Muhammad bin Abu Bakar Ba'atib ini. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Pak Yono Faleh. Tanya ya, bagaimana pendapat jenengan kajiannya Kiai Saiful? Tadi sudah ya. Pak Supriyanto Trisno. Semarang nyimak terus ya. Matur suwun pencerahan panjenengan. Mungkin sudah banyak yang tobat alhamdulillah. Bukan karena saya. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Bukan karena jenengan, sama-sama. Wasilahnya ya dan jenengan ada kita sama-sama. Nggih. Sekarang saya membaca tulisan panjenengan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian. Pak Wijaya Kusuma. Assalamualaikum Bapak Kiai Nur ya. Waalaikumsalam. Barometer Islam itu ada di Nusantara. Karena umat Islamnya terbanyak di dunia. Makanya Mbak Lutfi membuat tandingan Jatma agar seakan di Indonesia ini masih mempercayai. Nggih. Orang Timur Tengah sana itu menunggu kita. Loh, wong Indonesia umat Islam saja percaya pada Habaib Ba'alawi keturunan Nabi kita kok. Buat apa kita yang ada di sini? Itu menurut mereka menunggu kita. Mereka itu menunggu kita. Kalau kita sudah geger seperti ini, mereka akan membela kita. Pasti itu, nggih. Karena Nusantara itu sumber ya, bisa dikatakan poros bumi, kutub. Kutub. Dulu manusia sedunia itu berasal dari Nusantara. Dulu itu.
Nggih, 20.000 sampai 60.000 tahun yang lalu itu. Apalagi mundur ke belakang sampai jutaan tahun yang lalu. Nggih. Pak Wijaya Kusuma. Nggih. Pak Cipta Wayuwe, apakah zaman dahulu ajaran Islam belum sempurna, bahkan akhirnya diturunkan ayat Quran sebagai petunjuk, apakah bisa dinamakan agama baru? Islam itu kan terdiri dari 3 aturan utama: akidah, syariah, dan tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Intinya di situlah. Masalah furuk, cabang-cabang itu sesuai dengan 100 tahun sekali berjalan. Innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Imam Mahdi atau mujaddid, pembaharu sesuai dengan zamannya. Lah pembaharu kalau di Indonesia ya dikumpulkan menjadi sebuah organisasi, Bahsul Masail PBNU misalkan. Ya itu sebagai pembaharu. Yang dulu tidak ada hukumnya, sekarang ada hukumnya. Dulu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Dulu tidak diketahui siapa dan bagaimana Nabi Adam itu, ternyata sekarang sudah bisa diketahui. Suatu saat ilmu-ilmu itu akan terbuka seiring dengan berjalannya masa. Pak Cipta Wayuwe, Mas Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus bersama umat Yai. Siap. Mas Ujang, Masya Allah, lulusan asli Yaman menguliti pengakuan Kipin Matur Suwun Yai, nggih, siap. Jadi jenengan tidak punya modal. Ada 4 kitab, nggih, Al-Baha' fi Tarikh Hadramaut, dan manuskrip rujukannya Ba'dzib. Begitu juga 16 halamannya Salim Bawazir, 17 halamannya Salim Hamdin. Untuk bukti bahwa ternyata ulama Hadramaut Yaman juga membatalkan merungkatkan nasab Alawi. Kalau kita di sini kok masih percaya, ketinggalan informasi. Maulana Z, riwayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan 100.000 Adam, apakah termasuk hadis? Jika benar itu hadis, ada dalam kitab apa Pak Yai? Sudah pernah kami sampaikan. Innallaha khalaqa mi'ata alfi Adam. Allah itu sesungguhnya menciptakan 100.000 Adam. Jarak antara Adam pertama dengan berikutnya itu 10.000 tahun. Jenengan kalikan berapa? 100.000 kali 10.000 ya 1 miliar tahun. Lah, dalam kitab apa? Futuhat Al-Makkiyah. Ibnu Arabi itu Sunni, Sufi. Lah, Futuhat Al-Makkiyah berdasarkan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq, berdasarkan dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far Shadiq itu imamnya mazhab Ja'fariyah. Orang mengatakan Syiah, kadang Imamiyah, kadang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Mazhabul Arba'ah itu juga berguru kepada mazhab-mazhab Ahlul Bait Nabi sebelumnya. Lah, masalah sahih atau tidak sahih itu tergantung mustalah, istilah. Kadang terkadang seperti halnya hadis tentang orang yang hidupnya sengsara. Ketika dia ahli ibadah kok masih tetap sengsara, itu dosanya apa? Tadi humum fi tolabil ma'isyah itu sebagai bukti dulu pernah mendolimi utang piutang, baik utang perbuatan ataupun utang keuangan, lalu dibalas, ya dirasakan pada kehidupan di akhiratnya, di dalam kehidupan berikutnya. Lah, itu hadis apa enggak? Ada yang mengatakan itu sikot, dan ada yang mengatakan itu maudhu. Ya tergantung siapa perawinya. Lah, kalau masalah innallaha khalaqa mi'ata alfi Adam itu menurut Syiah itu malah justru sahih di dalam kitab At-Tauhid karya Ibnu Babaweh. Jadi secara turun-temurun sampai Kanjeng Nabi, yang ngendika langsung Kanjeng Nabi. Jadi ada hadis-hadis yang produk Ahlul Bait yang tidak dimiliki oleh dalam standar hadis kita, Kutubus Sittah. Sama seperti persamaan antara reinkarnasi. Misalkan ada cerita bahwa kita ini disunahkan untuk membunuh cicak, kan begitu, pukulan pertama pahalanya sangat besar, pukulan kedua sampai matinya itu dapat 2 kali kebaikan berlipat ganda. Lah, apa hubungannya dengan cicak di Indonesia? Nggak ada hubungannya, harus nyebrang lautan kok. Katanya cicak itulah yang meniupkan api membakar Nabi Ibrahim, apinya Namrud di Irak sana, di Babel sana. Ya kan nggak ada hubungannya. Sama seperti ketika Imam Ali itu pernah menyampaikan sesuatu tentang reinkarnasinya seekor belut. Masa manusia bisa menjadi belut? Ya nggak mungkin. Ada hewan yang kemanungsan, ada manungsa yang kehewanan.
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa manusia itu memang hidupnya silih berganti. Kalau di dalam Al-Quran ada keterangan jelas bahwa Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Hidup ini terus. Kalau sekarang ini kita membunuh 5 orang, satu keluarga utuh, kita nanti akan juga dibalas bunuh. Ini namanya keadilan hukum alam. Nah, termasuk ada keterangan kul kunu hijaratan au hadida au kholkon, ya, dan seterusnya. Itu manusia itu bisa menjadi kayu dan batu, dipenjara pada suatu tempat, di dalam pohon atau di dalam batu atau di dalam bentuk makhluk-makhluk yang lain yang tidak bisa bergerak, sebagai bukti daripada hukuman Tuhan. Kalau lihat jin-jin atau makhluk pri manungsan gentayangan di Turki sana, itu ada paranormal Ahmed Aziz, itu ada Turki. Bentuknya pocongan itu nggak sama seperti pocong di Indonesia. Wajahnya, ya, pakaiannya rata-rata hitam. Kalau di sini beda. Bisa berhubungan. Itu jin, bisa juga. Arwah, bisa juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti sekalian, apakah kami sertakan Tarikh Ibnu Hasan? Oh, nggak usah ya. Ini pegangan saya. Tarikh Ibnu Hasan. Karena nggak perlu. Tarikh Ibnu Hasan itu manipulasi data, campuran. Tahun-tahun baru 1300 Hijriah dimasukkan oleh Ba'dib. Sudah nggak otentik, sama seperti kitab Abnaul Imam. Sudah nggak otentik lagi. Sudah ditambahi dan dikurangi, dimanipulasi. Terjadi interpolasi sana-sini. Berbahaya, nggak perlu dijadikan pegangan untuk Tarikh Ibnu Hasan ini. Tarikh Al-Bahak saja, fi Qadra Maut. Itu yang cukup. Terus sudah kami sertakan juga manuskrip, ya, yang katanya dibuat rujukan oleh Ba'dib dari Abdurrahman bin Ali bin Hasan. Berikut juga 2 catatan dari Salim Bawazir dan Salim Hamdin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sebentar ini lama, barokah dan manfaat maslahannya. Walaupun sedikit, ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan tulisan panjenengan belum terbaca semua. Semoga di lain waktu tetap akan kami bacakan. Insya Allah masih tetap ada manfaatnya, bagian daripada perjuangan kita bersama melalui media seperti kita ini. Demikian, wallahu alam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.
di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.